Purwakarta istimewa, lalu Kang Deddy buat juga sekarang Jawa Barat istimewa. Nah kami nih kaum santri agak sedikit ketakutan kalau Kang Deddy mau membuat lagi program-program yang berbalut budaya, padahal ada beberapa indikasi-indikasi kemusyrikan. Koreksi Kang Deddy tentang bahaya kemusyrikan tersebut. Misal kayak Haji Atian Ali, itu kan ulama Jawa Barat, atau Habib Bahdim Smith, beliau orang Bogor. Silakan undang mereka untuk memberikan pandangan-pandangan. Aduh, Mang Ate. Kembali lagi kepada tema yang sangat sudah usang. Dan masyarakat Jawa Barat sudah tidak akan lagi tertipu dengan narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akidah. Itu ketakutan Anda yang Anda sebarkan kepada orang lain, ya. Dan orang lain tidak merasa ketakutan. Orang lain sudah paham mana ekspresi agama, mana ekspresi seni, mana ekspresi budaya. Pun di sana mestinya sudah tidak lagi dong Anda ngomong bahwa Anda sebagai seolah-olah perwakilan kaum santri, lalu merasa resah dengan hadirnya Kang Deddy Mulyadi, akan membuat patung-patung. Kang Deddy sudah ngomong tentang bagaimana Jawa Barat ini ke depan baik di dalam pengelolaan pendidikannya, rumah sakitnya, pengelolaan uangnya yang selama ini tidak pernah transparan sekarang dibuka seluas-luasnya dan lain sebagainya. Ente masih ngomong tentang hal yang sangat remeh-temeh dan itu sangat tidak berefek kepada masyarakat. Satu kali lagi, tidak berefek, tidak mengganggu akidah juga masyarakat bila Kang Deddy misal membuat patung yang itu menjadi ciri khas misal sebuah wilayah, sebuah daerah. Lalu Anda menyarankan Kang Deddy mengundang Bahar Smith untuk berbicara banyak hal, persoalan prinsip-prinsip kebudayaan yang Kang Deddy miliki. Maksudnya apa itu? Kan ente tahu Bahar seperti apa kepada Kang Deddy. Bahwa kemudian ada ulama yang berbeda pendapat, ya wis, gak jadi soal. Dan tidak akan pernah ketemu antara Kang Deddy dengan Bahar Smith. Persoalan pandangan tentang kebudayaan. Bahkan dengan Bahar, dengan ente juga sama. Bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy sebagai praktek kemusyrikan. Kita melihat tidak, itu ekspresi kebudayaan, itu ekspresi kesenian, bukan ekspresi agama. Wis, selesai sampai di sana. Mau diseret kemanapun tetap tidak akan pernah ketemu. Karena dasar pikirannya beda. Cara melihatnya beda, apalagi dibumbui dengan kepentingan politik. Dan Anda masuk kemarin di momen pertengkaran politik. Bahar Smith juga masuk di momen pertengkaran politik. Ngomong tentang menjelek-jelekan, memusyrik-musyrikan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah masyarakat Jawa Barat tidak terpengaruh kok. Tidak terpengaruh sama sekali. Tahu mana yang goblok, mana yang tidak goblok. Mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang benar dan mana yang kelihatannya benar. Mana yang benar dan mana yang pura-pura benar. Ya, catat itu baik-baik, Pak Ate. Coba kita simak sama-sama nih. Mang Ate memberikan wejangan kepada Kang Deddy. Menebarkan ketakutannya supaya orang lain juga merasa takut. Kacau ini Mang Ate. Lalu dipandu dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga bisa tampil menjadi pemimpin yang benar-benar memegang teguh keislamannya, tidak musyrik dan adil serta amanah. Tidak musyrik dan adil serta amanah. Lah pandangan musyrik ini menurut siapa? Menurut ente? Kan menurut ente udah pasti Kang Deddy melakukan kemusyrikan. Pandangan Bahar Smith, pandangan Bahar Smith juga sama Kang Deddy melakukan kemusyrikan. Cuma pandangan ente doang. Dan Bahar Smith dan kawan-kawan yang sekelintir orang itu tuh, apalagi disandarkan pada muatan-muatan politik. Kenapa saya ngomong gitu? Karena kalian dan kelompok kalian itu suka masuk di momen pertengkaran politik. Dan Anda punya dukungan juga kemarin pas pilgub itu. Jadi jangan dikira kita ini juga bodoh melihat narasi-narasi Anda, mengemas narasi-narasi Anda ya. Tidak akan tertipu, Pak. Amin ya rabbal alamin. Dan hutang-hutang Jawa Barat nih yang
sampaikan kepada masyarakat luas, kita doakan semoga Jawa Barat diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Amin. Dan segera setelah hutangnya lunas agar nanti ditasarufkan atau disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Amin. Ada di teras bawah ini fakir miskin yang perlu dirangkul agar benar-benar objektif disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkannya. Dan tentang program-program yang lain pun dibuat transparan saja kan, jadi dibuat transparan. Misal nih program-program Kang Deddy yang dulu pernah diterapkan di Purwakarta, ini kan namanya hampir sama nih, namanya Purwakarta Istimewa. Lalu Kang Deddy buat juga sekarang Jawa Barat Istimewa. Nah kami nih kaum santri agak sedikit ketakutan kalau Kang Deddy mau membuat lagi program-program yang berbalut budaya, padahal ada beberapa indikasi-indikasi kemusyrikan. Kami ini kaum santri merasa program-program budaya yang berbau kemusyrikan indikasinya. Iya, menurut Anda. Udah. Bahwa kemudian faktanya Anda dengan kita, dengan Kang Deddy Mulyadi itu beda pandangan, iya. Wis, tak jadi soal. Biar masyarakat yang menilai kok. Kita tahu mana patung, mana berhala. Anda kan dengan kelompok-kelompok Anda suka menjas apa yang dilakukan dan dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu patung atau berhala, bahkan bukan patung. Beda. Berhala itu konsepnya barang yang disembah. Mau itu patung, mau itu keris, mau itu Anda, mau itu Bahar Smith, mau itu Rizik Syihab. Bila disembah, ya itu namanya berhala. Ya, Kang Deddy membuat patung bukan untuk disembah. Untuk ekspresi seni, ekspresi budaya. Paham? Dan masyarakat tahu itu. Jadi itu ketakutan Anda, keresahan Anda pribadi dan kelompok kecil Anda. Dan tidak oleh masyarakat yang mayoritas mah tidak. Tidak dianggap oh ini keresahan membuat patung. Tahu kok masyarakat itu. Dan masyarakat juga tidak dituntut untuk menyembahnya. Menikmati aja, mata menjadi indah melihat pemandangan. Itu ya. Kenapa enggak kalau Kang Deddy mau buat program-program seperti itu, misal seperti di Purwakarta ada patung di mana-mana, ada bogig di mana-mana, diundang dong para ulama. Diundang para ulama duduk manis, dibuat transparan seperti itu dialognya. Silakan nanti para ulama menyampaikan dalil-dalilnya. Dan Al-Fakir Titib yang diundang jangan hanya ulama yang pro. Oleh ulama pro kan itu bisa disetirkan dari sendiri. Undang pro dong ulama yang kontra, yang bahkan secara langsung kemarin mengoreksikan tadi tentang bahaya kemusyrikan tersebut. Misal kayak Atian Ali, itu kan ulama Jawa Barat. Atau Habib Bahdir sini, beliau orang Bogor. Jangan hanya undang ulama yang pro, ulama yang kontra juga undang. Kalau yang pro kan bisa disetir oleh Kang Deddy. Kalau yang kontra disetir sama siapa? Kemarin masuk gak terhadap kancah perpolitikan? Masuk. Atian Ali itu dukung 03, saya tahu. Bahar Smith pun sama. Kan Bahar tidak akan terlepas dari Rizik. Rizik dukung siapa kemarin? 03. Nggak ideal juga. Minta pendapat sama Bahar, minta pendapat sama Atian Ali, bahkan minta pendapat sama Anda. Nggak bakalan ideal, nggak bakalan ketemu. Karena dasarnya udah berbeda. Ya, bukan ideal dasarnya. Kepentingan politik. Maka ketika seperti itu, diserahkan kepada masyarakat. Silakan. Kalau memang dirasa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy berbau kemusyrikan atau menyuruh masyarakat untuk melakukan kemusyrikan, gugat sama-sama oleh masyarakat. Bukan diprovokasi oleh yang seperti ini nih. Dia kan merasa tokoh. Menghimbau takut masyarakat. Silakan masyarakat berpendapat. Apakah masyarakat ketakutan? Apakah masyarakat merasa akan dimusyrikan?
Silakan masyarakat berpendapat. Saya yakin masyarakat Jawa Barat sudah cerdas-cerdas kok. Buktinya apa? Kemarin pas Pilgub tak ada yang terprovokasi oleh ocehan orang ini juga, Bahar Smith dan lain sebagainya. Banyak dari kelompok-kelompok ini tuh yang picik sekali melihat karya seni itu. Silahkan undang mereka untuk memberikan pandangan-pandangan. Nah, apalagi kalau diundang langsung Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan nasihat pula. Nah, karena Nabi SAW kasih pandangan kepada kita, simpani minan nas. Ada dua golongan di manusia ini, idza saluha saluhan nas. Bila mana dua golongan ini baik, maka masyarakat pun akan baik. Wa idza fasada fasadan nas. Dan bila mana dua golongan ini buruk, maka masyarakat pun akan buruk, akan jelek. Siapakah itu? Al ulama wal umaro. Ulama dan umaro. Nah, maka ulama dan umaro ini mesti sinergi bersatu. Apakah yakin kalau Kang Deddy undang mereka secara eksklusif, undang secara khusus untuk berdialog, bahkan dibuat transparan tentang program-program, insya Allah program kita orang Sunda untuk terawut soyunan, insya Allah. Nah, semoga video ini bermanfaat. Gak bakalan ketemu, udah mau diundang pun gak bakalan ketemu. Ya, malah merecoki, udah biar diserahkan aja kepada masyarakat sekarang. Diserahkan aja kepada masyarakat apa yang akan dilakukan oleh Kang Deddy, diperbuat oleh Kang Deddy. Apalagi kebijakan-kebijakan misal membuat patung, silakan masyarakat yang bisa kemudian menilai kok. Dan catat sekali lagi ya, catat Mang ya, Jawa Barat masyarakatnya sudah tidak bisa lagi diprovokasi dan dibodoh-bodohi. Gak bisa. Anda meminta untuk Bahar Smith dihadirkan untuk membuka dialog dengan Kang Deddy, gak bakalan ketemu. Dengan Atian Ali gak bakalan ketemu. Udah beda. Cara berpikirnya udah berbeda. Apakah mau mereka menerima pendapat? Yakin mau menerima pendapat? Lihat ceramah di atas panggung kemarin Bahar Smith seperti apa. Mencak-mencaknya kepada Kang Deddy Mulyadi. Orang yang seperti itu masih bisa dibebener? Nggak bisa. Nggak bisa. Malah membuat rusuh di Jawa Barat. Membuat rusuh di Jawa Barat. Dengan pendapat piciknya itu. Takut kehilangan pengaruh. Selama ini sudah merasa enak. Merasa punya pengaruh di Jawa Barat. Dengan doktrin-doktrin, dengan narasi-narasi provokasinya. Sekarang sudah tak bisa. Masyarakat sudah dibuat cerdas oleh pemimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.